Jadi hari ini aku mau menjelaskan tentang descriptive statistics, dan yang pertama kita harus hitung itu adalah nilai total dari setiap subjek yang kita punya. Dan descriptive statistics itu memiliki beberapa variabel yang menjadi summary dari survei ini. Nah, ini aku udah ketik each variables, dan yang tiga pertama itu lumayan straightforward ya. Jadi mean, median, mode. Mean itu average, terus tinggal diklik sel paling awal sampai sel paling terakhir. Median juga straightforward, median itu nilai tengah ya. Jadi formulanya juga cuman gitu. And then mode juga formulanya equals mode, sel paling awal sampai sel paling akhir diklik, dan mode itu nilai angka yang paling sering muncul. Dan let's go to standard deviation, itu mengidentifikasikan seberapa jauh nilai yang kita punya dari rata-ratanya. Nah, formulanya pun juga simple, dia cuma stdef terus klik paling awal dan paling akhir. Sample variance juga itu sebenarnya menghitung seberapa jauh nilai yang kita punya itu tersebar, dan formulanya juga cuma equals var sel paling awal sampai sel paling akhir. Nah, maximum minimum juga ya, maksimum itu nilai angka maksimum yang kita punya dari total population, minimum juga nilai paling terendah yang kita punya. Jadi cuman equals maximum. Terus diklik sel paling awal dan sel paling akhir. Minimum juga cuman equals min, sel paling awal sampai sel paling akhir. Kalau range itu cuman perbedaan antara selisih antara maksimum dan minimum. Jadi kita tinggal kurangin sel ini dikurang sel minimum. Kalau sum itu juga nilai total dari table, dan formulanya juga cuman equal sum sel paling awal atau sel paling akhir. Nah, kalau count itu menghitung kita punya berapa data. Jadi formulanya juga equals count, terus kita tinggal drag aja dari awal sampai akhir, dan kita punya total 20 sampel data. Dan kalau skewness itu sebenarnya tinggal tingkat simetri dalam probabilitas. Jadi artinya kayak seberapa ekstrim tren dari data yang kita punya. Dan bisa dilihat juga kalau kita punya curve graph, kalau di tengahnya, kalau dia bentuknya kayak gini kan, kalau curve graph di tengah itu zero skew, tapi kalau dia punya peak leading to the left, dia berarti negative skew. Kalau dia to the right, berarti itu positive skew. Nah, cara hitungnya tapi sebenarnya gampang, cuman equals skew, terus kita klik sel paling awal dan sel paling akhir. Nah, ini kan negatif. Nah, berarti dia leaning to the left, dan itu membuktikan kalau mean kita kurang dari median, yang juga dibuktikan dari dua sel pertama yang telah kita hitung itu. Kalau kurtosis juga mirip kayak skewness, tapi kalau skew kan bentuk grafnya yang leaning to the right or leaning to the left. Kurtosis itu measures the peak distribution. Jadi dia kalau di graf bentuknya kayak gini kan, dia bisa peak atau semakin menurun dia jadi flat. Kalau kita hitung berarti cuma equals curve doang. Terus kita drag cellsnya. Nah, dia positive, berarti dia mempunyai peak in a curve graph. Lanjut ke standard error. Kalau standard error itu mengukur seberapa akurat sampel data untuk merepresentasikan the whole population. Berarti formulanya jadi equals standard deviation dibagi square root dari total sample size, yaitu 20. Nah, itu standard error yang kita punya. Kalau confidence level itu mengukur seberapa rela kita untuk salah di research ini. Nah, untuk ini tuh kita harus refer ke table ini namanya t-table. Nah, formulanya sebenarnya simple ya, cuman standard error yang udah kita hitung tadi dikali critical values-nya. Nah, yang dihitung dari critical values ini sebenarnya degrees of freedom. Nah, degrees of freedom ini comes from sample size dikurang 1. Nah, kalau kita punya sample size 20 dikurang 1 berarti 19 kan. Dan kita harus lihat yang 0,05 karena
kita mau memiliki confidence level 95%. Berarti cuma 5% yang kita allow ourselves to be wrong. Dan 5% itu sama dengan 0,5%. Berarti kita tinggal kaliin 2,093. Jadi standard error dikali 2,093 tadi. Jadi kita punya 2,669 lah, which is masih masuk ke success rate 95%. Itu. Thank you for listening.